Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kita ngaji lagi ya Pak ya. Al-babus sabi'u salatun fi fadilati dzikril maut. Saya enggak tahu ini mau berbicara tentang tema apa. Yang penting karena kemarin langsung ditembak saya mendadak, tapi enggak apa-apa. Insyaallah kita bahas tentang zikir biar melek ya Pak ya. Kan sekarang kita lagi ngantuk. Kita bahas tentang maut, tentang kematian, biar melek semuanya. Enggak apa-apa lah. Saya sebukanya aja ini supaya benar-benar mengingat tentang kematian. Silahkan seperti biasanya, kalau nanti ada yang mau menyela atau mau yang bertanya, silahkan langsung acung tangan aja ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fi fadilati dzikril maut, di dalam menerangkan tentang pentingnya mengingat kematian. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mautu jisrun yusilul habib ilal habib. Al-mautu, adapun kematian, itu jisrun, satu jembatan. Mati itu menjadi sebuah jembatan. Yusilu, yang bisa menyampaikan, al-habib, seorang habib, ilal habib, kepada kekasih yang lain. Artinya kematian itu adalah wasilah atau satu jembatan yang menjembatani antara seorang kekasih bertemu dengan kekasih. Jadi ada kisah menarik kalau masalah tentang ini. Suatu ketika itu, kalau saya hubungkan dengan satu riwayat itu, Nabi Ibrahim itu ketika beliau mau diambil sama Israel, mau diambil nyawanya sama Israel, beliau nggak mau, nolak. Alasannya, kalau nanti saya mati, saya nggak bisa lagi ibadah pada Allah. Minta sama Allah supaya dipanjangkan umur saya. Protes Ibrahim. Protes kepada siapa? Kepada Israel. Protesnya seperti itu. Kemudian Israel sowan kepada Allah, ya Allah, kekasihmu Ibrahim tidak mau bertemu dengan engkau, tidak mau untuk dicabut nyawanya. Kemudian kata Allah, bilang sama Ibrahim bahwa tidak ada kekasih yang tidak mau bertemu dengan kekasih. Artinya kalau Ibrahim mengaku sebagai kekasihku, maka silahkan datang kepadaku untuk bertemu denganku. Caranya gimana? Ya mati. Kalau pengen ketemu sama Allah, ya mati. Karena apa? Jasad ini tidak bisa bertemu dengan Allah, Bapak Ibu. Yang bisa bertemu dengan Allah itu adalah ruh. Kemarin saya sudah jelasin ya, unsur manusia itu ada 5. Yang pertama adalah jasad, nomor 2 ruh, nomor 3 hati, nomor 4 akal, nomor 5 apa? Nafsu. Kemarin sudah saya jelasin itu seperti itu. Yang bisa bertemu dengan Allah itu bukan jasad. Kenapa? Kalau jasad bertemu dengan Allah langsung hancur. Yang bisa bertemu adalah ruh. Karena apa? Ruh ini substansi uap dari sebuah cahaya. Dari siapa cahayanya? Dari Allah. Makanya ruh itu dibagi menjadi 2. Meskipun nanti ada ayat Al-Quran yang mengatakan ruh itu tidak bisa dipelajari atau hanya diberi oleh Allah ilmunya sedikit. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi pengetahuan tentang ruh kita itu tidak mengetahui banyak, Bapak Ibu. Tidak mengetahui banyak. Kita hanya mengetahui tentang ruh itu apa, itu cuma sedikit. Makanya menurut Syekh Abdul Athail As-Sakandari, makna ruh itu adalah substansi uap yang berasal dari cahaya Rabbi. Maka ruh itu dibagi menjadi 2. Ada ruh ilahi, ada ruh idhofi. Ruh ilahi itu ruh Allah. Kalau ruh idhofi, bukan berarti Allah memiliki ruh ya, jangan dipahami seperti itu. Tapi pahami aja, ruh itu berasal dari Allah, pecahan dari Allah. Kemudian ruh idhofi
itu ruh yang berada di dalam diri kita. Ruh idhafi itu ada yang namanya titipan nur dari Allah. Fungsinya nur itu apa? Untuk bisa berkomunikasi dengan Allah. Nur itu yang dikatakan sebagai nuroniyah, atau nur yang didisbatkan kepada nurullah, namanya nuroniyah. Kalau bahasa Indonesia namanya nurani. Makanya kemudian orang yang selalu bisa memikirkan hak-hak kita, hak-hak Allah, hak-hak manusia, namanya orang yang memiliki hati nurani, karena bisa berhubungan dengan hakikat-hakikat ilahiyah. Ketinggian nggak Bapak Ibu pembahasan ini? Ini bahasan tasawuf ini. Tapi nggak apa-apa kalau mau mau membahas tentang tasawuf. Jadi kalau kita ingin bertemu dengan Allah, syaratnya satu, harus mati. Makanya tandanya orang yang amalnya baik, amalnya banyak, dia nggak takut mati Bapak Ibu. Mati itu malah seneng. Mati itu malah seneng. Al-mautu rahah indal mu'min. Mati itu satu kenikmatan atau satu kenikmatan lah, satu kenikmatan bagi orang mukmin. Kematian itu bagi mereka itu seperti itu. Kenapa? Karena waktunya mati itu dia akan bisa berjumpa dengan Allah. Karena semasa hidup dia pengen bertemu dengan Allah, enggak bisa. Syaratnya harus mati. Maka itu menjadi salah satu ciri orang yang tidak banyak dosa. Kalau orang pengen mati, berarti orang itu tidak banyak dosa. Dibalik, berarti orang yang takut mati, otomatis dia banyak dosa. Seperti kita ini. Coba saya tanya, kira-kira kalau besok mati, Bapak Ibu siap atau enggak? Yang enggak siap itu bukan kita, Pak. Ruh kita. Kenapa? Ruh kita ini masih malu bertemu dengan Allah. Ketika seumpama dihadapkan dengan kematian, pasti negosiasi dulu sama Israel. Negosiasinya gimana? Negosiasinya ketika Israel datang, ruh ini minta izin, jangan diambil dulu. Orang ini masih banyak dosanya, masih kotor, saya masih malu ketemu dengan Allah. Itu kata ruh itu. Setiap kali ada satu kejadian yang membuat kita itu tercengang dan takut kepada kematian, ruh itu berkata seperti itu. Makanya ruh ini ibaratnya kalau di dalam satu keterangan di dalam kitabnya Imam Nawawi itu, di dalam Maraqil Ubudiyah, ruh itu butuh konsumsi makan, Pak. Jasad butuh makan, ya enggak? Jasad itu butuh makan. Makanya apa? Nasi, roti, ada telur, ada minum susu dan yang lain-lain. Supaya apa? Supaya kuat ibadah. Supaya kuat melakukan apa-apa, ya. Supaya bisa melakukan aktivitas harian, bisa mencuci, bisa berjalan, bisa belanja dan yang lain. Fungsinya apa? Difungsikannya dengan makan. Tapi roh ini juga butuh makanan, dan makanan ruh harus lebih banyak. Apa itu? Zikrullah atau a'malus sholeh, zikir kepada Allah dan amal-amal kebaikan. Kalau zikir ini tidak pernah dilakukan, ruh ini ibarat orang yang tidak pernah makan selama seharian. Kalau sehari kita tidak zikir sama sekali, tidak amal baik sama sekali dalam sehari, maka ruh ini kelaparan, Pak. Saya tanya coba, dalam seminggu seumpama kita tidak makan, sekarat nggak, Pak? Sekarat, kira-kira bisa jalan nggak? Bisa ke masjid nggak? Bisa ke pasar nggak? Nggak bisa. Sama, Pak. Ruh itu kalau sehari nggak bisa makan, masih lumayan. Kemudian selama seminggu nggak dikasih makan, ruh itu sekarat. Apalagi berbulan-bulan nggak dibuat sholat, nggak dibuat amal baik, nggak dibuat sedekah. Maka kalau ruhnya sekarat, kita untuk melakukan apa-apa itu sulit. Untuk melakukan kebaikan itu sulit. Nolong orang aja, kalau kita ruhnya sekarat itu sulit. Berangkat jamaah itu, kalau ruh kita sekarat sulit. Kenapa? Orang kalau kita nggak makan seharian aja udah sakitnya kayak apa, apalagi tidak makan selama seminggu. Tapi kenapa? Bedanya, ruh itu tidak bisa mati kalau jasad bisa mati. Kalau jasad tidak dikasih makan bisa mati,
Tapi kalau ruh tidak dikasih makan, walaupun 20 tahun, dia tidak akan bisa mati. Karena apa? Qulir ruhu min amri rabbi wa nafakha fihi min ruhihi ila akhir ayat. Jadi ruh itu tiupan dari Allah. Kalau tiupan dari Allah, maka tidak akan bisa mati. Itu harus diangan-angan. Jadi setiap ruh orang itu tidak akan ada yang bisa mati. Makanya kemudian dijelaskan di dalam Al-Quran itu, ruh itu aslinya tidak boleh dibahas. Tapi menurut sebagian pendapat ulama, para mufassir itu mengatakan ruh itu bukan kok tidak boleh dibahas sama sekali, itu bukan. Kata salah satu ulama mengatakan ruh itu boleh dibahas, tidak boleh dibahas zaman dulu karena konteks peralatan atau konteks media, fasilitas waktu itu belum mendukung. Kalau sekarang mendukung, maka silahkan dibahas. Akan tetapi pembahasan itu tidak akan bisa menghasilkan hasil yang banyak, karena Allah sudah bilang qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Itu nggih Bang ya. Itu tentang ruh. Kalau kita mati, jasad akan hancur, tapi ruh tidak akan hancur. Yang disiksa siapa? Ya ruh itu. Yang bisa bertemu dengan Allah siapa? Ya ruh itu. Jasad tidak akan mampu bertemu dengan Allah karena sifatnya jasad itu akan bisa hancur. Oke, lanjut ya Pak ya. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mautu arba'un. Kata Nabi, mati itu ada 4. Kematian itu ada 4. Apa aja? Yang pertama mautul ulama. Yang pertama matinya ulama. Wa mautul aghniya. Nomor 2 matinya orang-orang kaya. Wa mautul fuqara, dan matinya orang-orang fakir. Wa mautul umara, dan matinya para pejabat. Mati itu ada 4 Pak. Yang pertama yaitu matinya ulama, matinya orang kaya, matinya orang fakir, dan matinya para pejabat. Ini nanti hasilnya beda-beda Pak. Disebut oleh Kanjeng Nabi, fa mautul ulama sulmatun minaddin. Kalau matinya ulama itu keretakan sebuah agama. Kalau ulama itu tidak kalau ulama itu sudah tidak ada, maka agama itu mulai dicabut oleh Allah. Layak batul ilma intizahan. Walakin qabdatuhu biqabdil ulama. Kata Nabi, orang agama itu, ilmu itu tidak akan dicabut oleh Allah kecuali dengan ulamanya langsung. Jadi Allah itu kalau mau menghancurkan atau mau mengakhiri dunia, caranya bukan ilmunya aja yang dicabut, tapi sumber ilmunya dicabut. Termasuk kematian para ulama. Makanya kemudian istilahnya di sini, matinya ulama itu satu keretakan atau satu bencana bagi agama. Yang dinamakan ulama itu siapa sih Pak? Yang dinamakan ulama itu siapa? Ulama itu ada berapa? Nah ini yang harus diketahui. Kalau menurut guru saya, Mbah Maimun Zubair itu, kalau kriteria sekarang, ulama itu minimal, kalau kata beliau itu, ulama itu minimal bisa membaca kitab Salafus Sholeh, dan minimal kitabnya adalah kitab Alfiyah Ibnu Malik, nahwunya. Itu kata beliau seperti itu. Kalau ada kiai yang atau ulama yang tidak bisa membaca kitab, berarti bukan ulama. Jadi kiai sama ulama beda lah ya Pak ya. Kiai itu jenisnya ada 5. Ada kiai tutor, ada kiai tandur, ada kiai catur, dan yang lain-lain. Tapi kalau ulama beda. Kiai itu enggak harus ulama, tapi kalau ulama pasti kiai. Kiai itu bisa bisa dari keturunan itu bisa, meskipun nggak alim, beliau bisa dikategorikan sebagai kiai. Kiai itu bisa berbentuk pusaka Pak. Makanya kemudian di Jawa itu ada satu kerbau, ya, kerbau itu dijuluki dengan kiai apa namanya? Kalau kerbau itu kiai apa namanya? Kalau saya lupa. Kiai Slamet, ya, Kiai Slamet. Terus kemudian kalau orang di politik, berjuang di politik itu ada namanya kiai catur. Catur politik itu ada seperti itu. Kemudian ada kiai tandur. Kiai tandur itu yang merawat masyarakat di desa. Itu namanya kiai tandur.
Kemudian ada kiai tutur. Kiai tutur itu yang tukang ceramah. Nah, kiai itu seperti itu, tidak perlu alim, tidak perlu pintar, tapi yang penting dia memiliki nasab dan memiliki potensi. Makanya kemudian kiai itu kalau di dalam secara bahasa di dalam buku yang pernah saya baca, kiai itu maknanya adalah orang yang memiliki banyak potensi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Makanya kemudian ada jenisnya kiai sembur. Kiai sembur itu apa? Yaitu orang-orang atau bahasa sekarang tabib ya, orang-orang yang bisa mengobati masyarakat secara tradisional maupun secara spiritual, itu disebut dengan kiai. Tapi kalau ulama enggak sembarangan Bapak Ibu. Yang namanya ulama itu menurut guru saya minimal harus bisa baca kitab salaf atau kitab kuning, kitab kosongan, dan harus pinter ngaji. Kenapa? Karena alim itu artinya adalah orang yang sangat mengetahui. Alam. Kemudian alim jamaknya ulama. Berarti ulama itu adalah kumpulan orang-orang yang banyak mengetahui tentang agama. Kalau agama ini sudah ditinggal oleh para ulamanya, hancurlah agama itu. Kita sering ngomong tentang agama. Agama itu apa sih, Pak? Kita harus tahu tentang agama. Agama pengertiannya itu apa? Agama itu adalah organisme, satu organisme, kalau bahasa mahasiswa ya, organisme alam yang di situ terdapat aturan-aturan yang fungsi akhirnya adalah menuju Allah. Itu namanya agama. Kriterianya atau syarat dari agama itu ada 3. Harus paham ya Pak ya. Karena sekarang banyak sekali orang yang mengusulkan agama. Kemarin itu ada saya ketemu orang mengusulkan agama kemanusiaan. Kata dia Islam itu tidak ada kurang kemanusiaannya, maka saya mengajukan agama kemanusiaan. Saya tanya agama itu apa? Enggak tahu ternyata. Agama itu syaratnya ada 3. 1, memiliki Tuhan dan kitab. Pertama. Nomor 2, percaya akan hari pembalasan. Nomor 3, percaya dengan hal-hal yang berbau gaib atau yang spiritual. 3 syarat orang dikatakan memiliki agama. Pertama, memiliki Tuhan dan kitab. Nomor 2, memiliki nilai percaya terhadap hari pembalasan. Nomor 3, memiliki kepercayaan terhadap hal-hal yang berbau gaib dan spiritual. Kalau tidak ada 3 hal ini, maka tidak bisa dikatakan sebagai agama. Karena orang yang pernah ketemu sama saya itu bilang gitu. Saya mengajukan agama kemanusiaan karena di dunia ini sudah tidak ada lagi kemanusiaan, kata dia. Kata siapa? Kalau kamu belajar Islam secara betul, kamu akan menemukan betul-betul makna hakiki tentang kemanusiaan. Saya bilang seperti itu. Ngeyel orangnya Pak, bodoh amat. Saya tinggal aja orangnya kayak gitu. Karena pengen mengatakan seperti itu. Agama itu ada syaratnya. Harus memiliki kitab suci, dan kitab suci itu kitab suci ada 2 Pak. Ada yang mengatakan kitab suci itu arodi, ada yang mengatakan kitab suci itu samawi. Kalau samawi kitab sucinya berarti kitab Taurat, Injil, Zabur, Al-Qur'an. Kalau arodi, mohon maaf, itu kitab-kitab selain 4 kitab itu. Kalau as-samawi berarti memang diturunkan dari Allah, berasal dari kata as-sama. Kemudian kalau arodi berasal dari kata ardun yang artinya kitab yang dibikin di bumi. Nah, kitab yang langsung diberikan oleh Allah dari langit itu isinya petunjuk. Itu yang menguasai semuanya adalah ulama. Kalau sudah petunjuk ini sudah tidak ada, guidance-nya sudah tidak ada, maka hancurlah kehidupan di dunia. Nah, itu matinya para ulama. Kalau ada ulama meninggal, ulama yang betul-betul meninggal, kita tidak ada rasa sedih, tidak menangis, dan tidak ada rasa duka hati, maka mohon maaf, itu tanda hati kita banyak kemunafikan. Kalau ada ulama meninggal, kemudian tidak, ini orang langit aja itu. Fama bakat alaihimus sama'u fama wa ma kanu minal mundzirin atau apa itu di surat Ad-Dukhan itu. Fama bakat alaihimus. Jadi langit itu menangis, Pak. Menangis selama 70 hari kalau ada ulama itu meninggal. Masih ingat ya peristiwa 2019 ketika almarhum guru saya di Mekah itu, Mbah Maimun Zubair meninggal itu. Di situ kan ketika beliau meninggal,
langit itu kan mendung sampai hujan, Makkah itu hujan waktu itu. Kenapa? Ya karena memang ulama beliau. Sampai beliau itu pernah bilang, kalau saya mati di hari Selasa berarti aku wali. Kalau saya mati itu di hari malam Jumat atau di hari Jumat maka aku ulama, kata beliau. Malah beliau meninggalnya di hari Selasa, berarti beliau itu wali plus ulama. Jadi seperti itu. Itu matinya para ulama itu. Bumi menangis. Kenapa bumi menangis? Langit menangis. Kenapa langit menangis? Karena gini, bumi itu dia dibuat sujud oleh ulama, dia bersyukur. Karena doanya para ulama, sujudnya para ulama itu dirasakan betul kemakmuran oleh bumi. Bumi itu merasa makmur betul kalau ada ulama yang berdoa. Dengan meninggalnya ulama, maka dia sudah tidak lagi merasakan kenikmatan di doanya bumi, doanya ulama itu tadi. Sama juga langit. Langit itu selalu bergetar, selalu merasa nikmat ketika mendengar doanya ulama. Ketika ulama itu meninggal, maka tidak lagi mendengar doa itu. Maka kemudian bumi dan langit itu menangis. Tapi kalau yang mati kita, malah bumi seneng kali. Nih, orang ini banyak dosa, mau masuk di bumi digencet aja ini orang ini. Oh, hancurkan dulu di bumi, dia banyak maksiat, sekarang saya gantian buat nyepit dia di alam kubur ini. Itu bumi seperti itu, Pak. Bumi itu menunggu orang-orang yang matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Supaya apa? Supaya dia itu bisa nyepit bumi, mayat itu. Karena dia nggak seneng kalau tempatnya atau badannya bumi itu dicepit oleh digunakan untuk kemaksiatan. Nah, itu ulama itu. Wa mautul aghniya hasratun. Matinya orang-orang yang kaya itu adalah suatu kerugian. Kerugian bagi siapa? Kerugian bagi umat muslim. Kenapa? Karena rata-rata orang kaya itu dalam tanda kutip orang kaya yang Islam itu selalu membantu sesama umatnya. Sehingga ketika nanti orang kaya sudah tidak ada, yang ada tinggal orang miskin. Kalau orang miskin yang tersisa, maka gerakan dakwah itu sangat terhambat. Itu matinya orang kaya. Wa mautul fuqara, adapun matinya orang fakir, orang miskin itu rohatun, itu istirahat. Jadi orang miskin itu kalau sudah meninggal itu berarti dia sudah mengalami ketenangan. Kenapa? Karena orang yang miskin ketika dia hidup itu pasti sengsara. Kalau dia nanti sudah mati, dia akan tinggal merasakan kenikmatannya. Dalam tanda kutip, orang miskin yang miskin harta dan miskin dosa. Kalau miskin harta tapi kaya dosa, yang nggak tahu nanti nasibnya di akhirat gimana, nggak tahu nanti nasibnya di alam kubur gimana. Tapi rata-rata kalau orang miskin itu dosanya sedikit, Pak. Jadi gini, orang miskin itu dosanya itu mengeluh, sedikit-sedikit mengeluh atau sambat. Orang kaya dosanya itu riya. Orang kaya dosanya itu riya. Orang pinter dosanya itu sombong. Orang bodoh dosanya itu malas. Jadi setiap kenikmatan atau setiap apa yang kita miliki itu memiliki kadar dosa masing-masing dan memiliki kadar pahala masing-masing. Saya ingatin lagi, orang pinter itu dosanya sombong karena orang pinter itu bawaannya pasti sombong. Orang kaya itu dosanya riya karena orang kaya itu cenderungnya itu pasti pamer. Orang miskin dosanya mengeluh. Karena apa? Setiap orang miskin pasti banyak utang, banyak kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi. Makanya kemudian dosanya mengeluh. Kenapa? Karena dia tidak menerima takdir dari Allah. Kalau orang bodoh dosanya malas. Kenapa? Karena rata-rata orang bodoh itu berasal dari pemalas. Masing-masing sifat itu memiliki kadar potensi yang dipertanggungjawabkan nanti di depan Allah. Makanya kemudian yang dimaksud di sini wa mautul fuqara rahatun. Orang yang mati dalam keadaan fakir itu dia berarti istirahat. Dalam tanda kutip dia itu fakir atau miskin harta tapi juga miskin dosa. Kalau sekarang kan banyak ya fakir harta tapi kaya
dosa. Nggak tahu nanti nasibnya itu bagaimana. Wa mautul umara, adapun matinya para pejabat itu fitnatun, itu jadi fitnah. Itu matinya para pejabat. Nggak usah dibahas ini. Pejabat-pejabat itu saya malas bahas begini-gini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, satu hadis lagi ya Pak ya. Inna awliya Allahi la yamutuna wa innama yantakiluna min darin ila ukhra. Sesungguhnya para wali Allah la yamutuna, itu tidak mati, wa innama yantakiluna, akan tetapi sesungguhnya mereka itu berpindah min darin, dari tempat, satu tempat, ila darin ukhra, kepada tempat yang lain. Wali itu tidak meninggal, Pak. Ini kata Nabi loh ya. Di dalam Al-Quran itu jelas itu, wala takunu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun, atau wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Orang mati syahid itu pasti dia tidak mati, dan bahasa Al-Quran malah wala takulu dan wala tahsabanna. Jangan kamu menyangka dan jangan kamu katakan wali itu mati. Wali itu tidak mati, Pak. Sekarang saya tanya, wali itu apa sih, Pak? Wali itu adalah orang yang dinobatkan oleh Allah sebagai kekasih terdekatnya. Itu namanya wali. Jadi setelah Nabi, kadar kedekatan kepada Allah itu namanya wali. Dan wali jenisnya ada 9. Paling tertinggi namanya wali kutub. Dan secara secara derajat sebenarnya wali itu dibagi menjadi 2. Ada yang namanya waliullah, ada namanya wali hukukillah. Kalau waliullah artinya ada orang yang memang dari kecil sudah ditakdirkan oleh Allah sebagai wali. Jadi dari kecil itu sudah wali. Contohnya seperti apa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu dari kecil, Pak. Dari kecil, dari di kandungan beliau ketika Ramadan tidak mau disusui oleh ibunya. Kenapa? Karena dari kecil, dari bayi itu udah puasa. Itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu namanya waliullah. Dari kecil dia sudah bisa menjadi wali. Artinya tanpa usaha dia menjadi manusia pilihan. Itu namanya waliullah. Imam Syafi'i itu di dalam kandungan itu 4 tahun, Pak. 4 tahun. Coba ibu-ibu rasain itu, 4 tahun ngandung. Imam Syafi'i nggak lahir-lahir itu waktu itu. Imam Ghazali juga seperti itu, dari kecil sudah menampakkan karomah-karomah. Itu wali seperti itu. Itu namanya waliullah. Ada yang 2 namanya wali hukukillah. Wali hukukillah itu wali yang bisa menjadi wali dengan perantara wirid-wirid atau dengan perantara usaha. Bapak kalau pengen jadi wali bisa, Pak. Ibu-ibu pengen jadi wali bisa, Pak. Tapi asal syaratnya harus bisa membersihkan hati dulu, membersihkan pikiran dulu, memfokuskan diri selalu kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan banyak cara. Ada yang dengan cara memperbanyak ilmu, ada yang dengan cara memperbanyak sabar, ada yang dengan cara mahabbah dan yang lain-lain. Dengan ilmu, contohnya seperti siapa? Seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Hanafi, Imam Ghazali dan yang lain-lain. Itu beliau bisa mendekat kepada Allah dengan cara ilmu. Artinya bisa menjadi waliullah itu dengan cara ilmu. Saking pinternya akhirnya Allah suka sehingga dijadikan sebagai wali. Ada juga yang dengan menggunakan mahabbah. Artinya apa? Dia menjadi wali tidak dengan jalur ilmu, tapi bisa dengan jalur mahabbah. Artinya sangat cinta dengan Allah. Contohnya seperti siapa? Jalaluddin Rumi. Salah satunya juga dengan Rabi'ah al-Adawiyah. Saking cintanya sama Allah, beliau itu Rabi'ah al-Adawiyah itu tidak mau menikah. Ada namanya salah satu ulama itu, beliau itu tidak mau menikah dengan seorang wanita. Itu alasannya, ternyata setelah ditanya, saya khawatir kalian kalau nanti saya menikah dengan satu orang wanita, cinta saya kepada Allah terduakan, sehingga sampai sekarang dia tidak mau, sampai dia mati dia tidak mau menikah. Saya juga punya teman, Pak, di sini orang Pamulang sini, dia punya om. Sampai sekarang omnya itu umurnya 40-an lebih tidak mau menikah. Alasannya kalau nanti saya menikah takutnya
cinta saya sama Allah dan Nabi terduakan dengan cinta kepada perempuan. Itu ada orang yang seperti itu, Pak. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Imam Nawawi itu yang ngarang kitab Al-Adhkar, yang ngarang kitab Majmu' Syarh Al-Muhadzab, itu tidak menikah, Pak. Bahkan ada kitab yang judulnya itu Al-Ulama Ul-Uzzab, artinya ulama-ulama yang jomblo tidak menikah sampai mati. Ada itu, Pak. Jadi kalau seumpama ada orang yang jomblo tidak menikah, ada sanadnya juga, tapi lebih bersanad lagi ulama banyak yang menikah. Itu ada yang seperti itu, alasan-alasannya seperti itu. Nah, Rabi'ah Al-Adawiyah itu beliau menjadi wali jalurnya mahabbah, saking cintanya Allah sama saking cintanya dia sama Allah dan Nabi, sehingga dia melupakan duniawi, melupakan apapun, melupakan pernikahan, sehingga dia bisa menjadi wali. Nah, itu kategori wali hukukillah. Karena Rabi'ah Al-Adawiyah itu dulu pembantu, Pak. Rabi'ah Al-Adawiyah terkenal ya, wali sufi ya. Beliau itu dulu pembantu. Suatu ketika itu ada cerita ini. Beliau itu dulu pembantu dan budak. Bukan cuma pembantu tapi budak. Satu ketika dia itu sedang sholat malam. Ketika sholat malam, dia berdoa pada Allah, bilangnya seperti ini, ya Allah, maafkan aku. Pelayananku sekarang itu terbagi antara melayani engkau dan melayani tuanku. Maka mohon maaf ya Allah, saya belum bisa melayani engkau secara penuh karena saya masih punya tuan, karena saya hanyalah seorang budak. Ketika Rabi'ah Al-Adawiyah doa seperti itu, punggungnya bercahaya, Pak. Sekelilingnya semuanya bercahaya. Majikannya melihat. Waktu itu nggak sengaja ngebuka pintu, majikannya melihat, merinding majikannya melihat budaknya seperti itu dan mendengar doanya. Dari situ akhirnya Rabi'ah Al-Adawiyah ini dimerdekakan, sehingga dia tidak lagi menjadi budak, tidak lagi menjadi seorang pembantu. Dia dibiarkan oleh majikannya menjadi orang yang merdeka, orang yang bebas. Pada akhirnya dia meluapkan seluruh cintanya hanya kepada Allah. Makanya kemudian kata-kata yang viral dari Rabi'ah Al-Adawiyah itu bilangnya seperti ini, ya Allah, saya menyembah kepadamu bukan karena ingin surga, bukan karena takut neraka. Kalau saya beribadah kepadamu karena hanya ingin selamat dari neraka, padamkan neraka, masukkan aku kepada neraka itu. Kalau saya menyembah engkau hanya karena ingin masuk surga, tutup pintu surga itu. Saya tidak ingin surga dan neraka, saya hanya ingin bertemu dengan engkau. Kenapa seperti itu? Karena Rabi'ah Al-Adawiyah paham bahwa surga itu yang bikin Allah, kenikmatan yang di dalamnya itu yang bikin Allah. Bertemu dengan Allah jauh lebih nikmat daripada masuk surga. Karena apa? Karena bertemu dengan Allah kita bisa mendapatkan 1000 lebih nikmat surga. Lebih dari surga. Kenapa? Kalau kita bertemu dengan Allah, kita minta surga baru, bisa nggak? Bisa. Karena kita bertemu dengan Allah. Itu salah satu pemikiran dari Rabi'ah Al-Adawiyah. Jadi seperti itu ya, Pak ya. Wali itu tidak mati, Pak. Wali itu tidak mati. Jenisnya wali itu ada banyak. Tadi kalau secara pembagian itu ada 2, ada waliullah, ada wali hukukillah. Tapi kalau secara tingkatan ada 9. Yang paling tinggi namanya wali kutub. Di bawahnya wali kutub wakilnya namanya wali a'immah. Wali kutub itu jumlahnya 1. Ada yang bilang 2. Ada kemudian wali a'immah. Di bawahnya lagi ada wali autad. Di bawahnya lagi ada wali abdal. Di bawahnya lagi ada wali hawariyun. Di bawahnya lagi ada wali nujaba, wali nuqaba dan yang lainnya. Jenisnya wali itu banyak, Pak. Kemudian nanti dibagi lagi. Wali itu kayak pejabat pemerintah ya, Bu. Ada presidennya, ada menterinya, ada wali rakyat, kelas rakyat itu ada, Bu. Jadi tingkatan kedekatan sama Allah itu dibagi-bagi dan mereka memiliki dunia sendiri. Hidup mereka itu tidak di sini. Dan wali tidak bisa mati. Wali itu tidak bisa mati. Beliau itu tidak mati. Dan ini yang bilang siapa? Kanjeng Nabi. Inna awliya Allah la yamutun. Sesungguhnya wali-wali Allah, para kekasih Allah itu mereka tidak mati. Innama yantakiluna min darin ila ukhra. Kenapa? Wali itu tidak dikategorikan oleh Nabi sebagai orang yang mati. Kenapa? Karena di alam kubur mereka tetap beribadah, Bapak Ibu. Mereka tetap beribadah. Seumpama dia itu di dalam kehidupan dunianya sebelum meninggal, dia itu ibadahnya itu sering sholat, maka di alam kubur dia sholat.
Dan dia malah di dalam alam kubur itu malah senang. Kenapa? Karena di dalam alam kubur dia beribadah secara bebas, tidak ada kepentingan-kepentingan seperti di duniawi. Kalau di dunia kan kita pengen sholat terus kan nggak bisa. Kenapa? Kalau kita sholat terus ya nggak bakalan, keluarga kita ya bakal kelaparan. Puasa terus ya. Ya kalau kita puasa terus ya kita nggak bisa kerja karena kita lemes. Kalau di alam kubur sudah tidak butuh makanan lagi. Para wali itu sudah tidak butuh makanan lagi. Kenapa? Karena dia sudah merasakan kenikmatan alam kubur, sehingga ibadahnya itu bebas. Kalau ibadahnya bebas berarti mereka tidak mati. Maka kemudian para wali itu yang sudah memiliki kebebasan ini, yurzakun kalau dalam bahasa Al-Quran itu diberi rezeki, artinya diberi kebebasan. Wali itu bisa mendatangi orang-orang yang masih hidup di dunia untuk dinasehati, Bapak Ibu, baik melalui mimpi maupun bertemu secara langsung. Ada namanya ulama Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki di Mekah itu. Beliau itu suatu ketika muridnya itu ngirim Fatihah kepada beliau, mendoakan beliau, khususun ila ruhi Syekhina Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Maliki. Tiba-tiba Sayyid Muhammad itu muncul di depannya sambil ngejongkrokin dia, Bapak Ibu. Dijongkrokin. Terus dia ngelihat ada wajah gurunya. Gurunya sambil senyum bilang gini, "Kamu kira saya mati? Saya tuh tidak mati di sini. Ngapain kamu bilang ila ruhi? Jangan ila ruhi, tapi ila ruhi fil jasad." Nah, ini satu ilmu ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pengen mendoakan orang yang masih hidup, seumpama punya orang tua, punya adik, punya anak yang lagi, mohon maaf, lagi sakit atau lagi sekarat, cara ngedoainnya summa khususon ila ruhi alladzi fil jasadi, sebut nama. Contoh, alladzi fil jasadi Abdurrahim, seperti saya. Itu cara mendoakan orang yang masih hidup seperti itu. Tapi kalau orang yang sudah mati, sebutkan aja summa khususon ila ruhi, kemudian baru sebut namanya. Tapi kalau masih hidup, summa khususon ila ruhi alladzi fil jasad, fil jasadi Abdurrahim Badri, seperti itu. Dan jangan lupa disebut bin. Kenapa? Karena nama itu banyak ya Bapak Ibu. Nah, waktu itu kalau kita menyebutnya ila ruhi, berarti orangnya itu sudah mati. Sayyid Muhammad tiba-tiba datang, dijongkrokin muridnya itu, "Kamu kira saya mati? Saya itu tidak mati. Saya sampai sekarang masih keliling ke para orang-orang yang membutuhkan saya." Artinya beliau itu datang menemui orang yang bisa ditemui untuk diberi nasihat, baik melalui mimpi maupun melalui secara langsung, karena hakikatnya mereka itu tidak mati. Kenapa seperti itu? Karena mereka itu adalah wakil-wakil Allah di bumi, untuk menjaga bumi. Tugasnya para wali itu menyerap dosa. Bapak Ibu di sini jangan pede ya, jangan pede maksudnya saya di sini nikmat hidupnya gini-gini. Jangan pede dulu, Pak. Di sini tuh ada walinya, pasti itu. Setiap daerah itu ada walinya. Kalau setiap kita melakukan kemaksiatan, sebenarnya itu balasan dari langit itu turun, Pak. Kita melakukan seumpama durhaka kepada orang tua, bala dari langit itu sebenarnya turun. Kalau saya mengibaratkan itu seperti ada saringan di atas ini. Siapa yang membuat saringan ini? Siapa yang menanggung saringan ini? Para wali, Pak. Seperti corong lah, kalau saya bahasakan itu seperti corong seperti ini. Jadi bala itu turun, dicorongkan langsung kepada satu wali ini. Makanya kemudian wali itu rata-rata, kalau wali yang tingkatannya tinggi itu umurnya nggak panjang. Kalau sudah menyandang gelar wali kutub itu, kayak Sunan Ampel itu pernah jadi wali kutub. Kalau nggak Sunan Ampel ya Sunan Giri waktu itu. Wali kutub hanya kuat 40 hari. Karena apa? Menanggung dosa orang seluruh dunia. Nggak kuat beliau sampai kemudian meninggal. Ada juga wali yang kuat cuman 2 hari, ada wali kutub seperti itu. Sehari ada. Tapi ada juga yang kuat lama. Tapi setiap daerah pasti ada walinya. Beliau itu yang menyerap seluruh bala yang datang dari langit supaya tidak menimpa kita. Kenapa? Karena tugas wali adalah pengganti para nabi. Atau karena wali itu rata-rata beliau itu hakikatnya adalah ulama.
pengganti para nabi untuk menyaring dosa-dosa, menyaring balak-balak yang datang dari Allah karena ditimbulkan dari dosa-dosa yang kita lakukan. Makanya kemudian kehidupan kita ini nyaman gara-gara apa? Masih banyak wali di samping-samping kita. Akan tetapi ada wali mastur, ada wali masyhur, ada wali yang viral, terkenal, ada wali yang tertutup atau tersembunyi. Makanya kemudian syariat Islam mengajarkan jangan gampang mengolok-ngolok orang yang belum kita kenal atau tampilannya biasa aja, atau orang yang berada di sekeliling kita. Barangkali orang itu tersebut adalah wali. Kalau seumpama wali itu dijelek-jelekin, Pak, yang marah bukan walinya tapi langsung Allah. Ada Imam Nawawi Banten, kenal ya Bapak Ibu ya? Imam Nawawi Banten itu ada cerita unik ini. Imam Nawawi Banten itu, beliau itu dulu hidupnya di Mekah. Beliau itu menjadi Sayyidul Hijaz, jadi pimpinan para ulama di Makkah waktu itu. Orang Jawa, orang Banten sini. Ngarang kitab jumlahnya lebih dari 50 beliau itu. Beliau itu wali, ulama juga. Satu ketika beliau itu sedang berkunjung ke Mesir, ke tanah Mesir, ke Masjid Mesir, ke Al-Azhar. Tapi beliau itu waktu itu karena posturnya orang Jawa ya Pak ya. Imam Nawawi itu kecil Pak. Kalau orang Arab kan besar-besar. Karena posturnya orang Jawa, pakainya batik, pakainya pakaian ala Jawa, kemudian pecinya itu peci ala Jawa, sehingga di Mesir waktu itu diledek sama anak-anak kecil. Nggak tahu diledeknya gimana, gara-garanya postur Imam Nawawi itu kecil, beliau itu sudah tua, jalannya bungkuk dan yang lain-lain. Pokoknya gara-gara sebab seperti itu akhirnya beliau diledek sama anak kecil. Imam Nawawi nggak marah Pak, tapi kemudian tiba-tiba bumi Mesir ini miring, gempa kemudian miring. Masyarakat waktu itu di situ itu pada geger, ini ada apa kok bumi kok gonjang-ganjing seperti ini, bumi kok gempa seperti ini. Kemudian dicari oleh ulama yang kasyaf waktu itu. Ulama yang kasyaf, yang dia bisa melihat hakikat seseorang, bisa melihat hakikat satu sebab, akhirnya kemudian mencari apa sebab dari gempa ini. Dilihat Pak, ternyata sumbernya ada di dalam masjid. Di dalam masjid kemudian bertemu dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi habis sholat. Kemudian Imam Nawawi diomongin, "Mbok yo sampean itu kan ulama, sampean itu kan orang alim, kok diledek anak kecil kok marah?" Loh, emang saya ngapain? Saya nggak ngapa-ngapain. Itu peci sampean itu miring kayak gini katanya. Gara-gara pecinya miring gini, bumi ikut miring Pak. Itu Imam Nawawi. Loh, saya nggak tahu. Itu pecinya tolong dibenerin supaya tidak gempa lagi, tidak kocar-kacir lagi. Oh, saya nggak tahu. Dilurusin kemudian gempa itu berhenti Pak. Yang marah bukan Imam Nawawinya, tapi langsung Allah karena kekasihnya disakiti. Itu Imam Nawawi. Jadi jangan berani-berani menyakiti wali. Meskipun walinya nanti tidak marah, tapi yang marah langsung Allah. Contohnya kayak tadi, beliau itu pecinya nggak sengaja miring, kemudian dicari oleh ulama yang kasyaf, ternyata sebab dari gonjang-ganjingnya bumi Mesir itu gara-gara pecinya Imam Nawawi miring. Karena beliau itu ya bukan cuman wali ya, cuman ulama iya, wali iya. Makanya kemudian dulu tuh saya punya cita-cita menjadi wali Bapak Ibu, tapi cuman kayaknya nggak bisa deh. Orang kayaknya jadi wali, orang jadi orang bener aja belum tentu bisa. Wa inna ma yantakula min darin ila darin ukhra, ni'mal mautu rahatul mu'min wallahu alam bissawab. Al-Fatihah. Hadza qaul akhir minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.